Halo teman, kita akan membahas lagi mengenai prinsip kerja motor diesel ya. Jadi ini saya akan jelaskan sedikit ya atau basic seorang mekanik adalah mengerti prinsip kerja motor diesel dan motor bensin. Nah, untuk prinsip kerja motor diesel sendiri di sini kita lihat bahwa udara yang terhisap ke ruang bakar. Nah, udara yang terhisap ke ruang bakar akan dikompresi ya, akan dikompresi sehingga ketika sudah mencapai tekanan dan temperatur tinggi. Dan juga ketika piston akhir langkah kompresi ya, jadi sebelum dia titik mati atas, fuel akan menginjeksikan atau mengabutkan ke ruang bakar sehingga terjadilah pembakaran sesaat setelah pencampuran bahan bakar dan udara ya. Jadi sistemnya gitu ya teman ya. Jadi maksudnya di sini adalah ketika piston langkah kompresi, nah sebelum dia mencapai titik mati atas, fuel akan menyemprotkan atau mengabutkan ke dalam ruang bakar ya. Nah, ketika terjadinya pengkabutan, maka di sanalah terjadi ledakan. Kenapa terjadi ledakan? Nah, ini terjadi karena eh, di sana sudah ada tekanan dan temperatur tinggi yang dihasilkan oleh piston. Jadi piston itu mengompres dengan tekanan tinggi, menghasilkan temperaturnya akan tinggi. Nah, ketika disemprotkan fuel ke ruang bakar, maka di sanalah terjadinya pembakaran ya. Nah, ini adalah jadi pembakaran terjadi ketika udara dikompresikan sampai tekanan tinggi ya, tekanan dan temperatur tinggi. Tekanannya tinggi otomatis temperaturnya tinggi. Nah, jadi saat dikabutkan bahan bakar maka beberapa detik akan terjadi pembakaran. Nah, jadi setelah terjadinya pengabutan maka setelah terjadinya pengabutan maka terjadilah pembakaran ya karena dihasilkan dari temperatur dan tekanan di ruang bakar ya. Jadi kalau mesin diesel itu dia akan terbakar ketika di dalam ruang bakar itu terjadinya tekanan dan temperatur tinggi ya. Jadi dia akan terbakar sendiri ketika tekanannya sudah mencapai batas tertentu ya. Nah, tadi untuk prinsip kerja motor diesel ya, dia tidak memerlukan percikan api, namun untuk prinsip kerja motor bensin saya akan jelaskan di sini ya. Prinsip kerja motor bensin kita jelaskan di bagian sini. Nah, untuk motor bensin sendiri kenapa terjadi pembakaran? Karena memang udara dan bahan bakar yang tercampur di dalam karburator akan terhisap ke dalam ruang bakar. Nah, jadi karburator itu berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar. Jadi di sana udara dan bahan bakar akan tergabung. Nah, ketika tergabung dia masuk ke dalam ruang bakar ya. Ketika di sana terjadinya kompresi, maka busi akan menyalakan bunga api di dalam ruang bakar, maka di sana terjadinya ledakan atau pembakaran ya teman ya. Jadi untuk motor bensin ini terjadi ketika piston langkah kompresi yang mana udara yang dikompresikan sudah bercampur dengan bahan bakar ya. Nah, ketika sudah bercampur, piston mau mencapai titik mati atas disemprotkanlah oleh busi. Nah, busi inilah yang menyebabkan terjadinya pembakaran. Nah, untuk perbedaan motor bensin dan motor diesel di sini kita lihat bahwa diesel tidak membutuhkan nyala api ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa di sana terjadi ledakan ketika temperatur dan tekanannya sudah tinggi. Nah, sedangkan bensin perlu busi untuk menghasilkan pembakaran. Jadi walaupun tekanannya tinggi, temperaturnya tinggi, karena businya mati maka tidak akan menghasilkan pembakaran itu untuk motor bensin ya teman ya. Untuk pembakarannya sudah dibedakan, diesel membutuhkan nyala api, sedangkan bensin perlu penyalaan ya seperti percikan api dari busi. Sedangkan untuk fuel konsumsi ya, maksudnya fuel konsumsi ini adalah pengeluaran fuel ya. Diesel 170 sampai 210, sedangkan bensin 230 sampai 270. Jadi lebih irit ya kalau diesel itu ya teman ya. Nah, sedangkan untuk metode pengkabutan ya, untuk diesel sendiri dari
pompa fuel ya. Jadi fuel itu akan dipompa oleh yang namanya pompa fuel menuju injektor atau nozzle dan dikabutkan ke ruang bakar. Nah, kalau bensin ini hanya membutuhkan karburator ya. Jadi karburatorlah yang mencampur udara dan bahan bakar yang akan masuk ke dalam ruang bakar dan untuk terjadinya pembakaran. Jadi di sini jelas ya perbedaannya. Kalau bensin udaranya bercampur dengan bahan bakar, sedangkan diesel udaranya terpisah dan akan dikabutkan ketika sudah mencapai tekanan tertentu. Sedangkan untuk kompresi rasio ya, untuk diesel sendiri mempunyai 14 sampai 11 kg kuadrat ya, hanya udara. Jadi di sana untuk diesel kompresinya sangat besar, namun untuk bensin sendiri 5 sampai 10 kg saja ya. Jadi udara bercampur fuel. Tekanannya jelas beda ya kalau bensin, dan juga tenaganya jelas lebih besar untuk yang diesel daripada yang bensin. Nah, selanjutnya untuk bahan bakarnya ada seperti diesel yang mempunyai solar ya, HVO oil, like diesel, sedangkan untuk bensin itu gasolin ya teman ya. Untuk mobil bensin bahan bakar dari gasolin. Oke teman, mungkin itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum paham, bisa di komen, dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung, bantu like dan subscribe ya, karena di sini akan membagikan tutorial mengenai basic mekanik dan elektrik pada suatu sistem ya. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.